gubernur yang sangat lambe tura. Tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Ya, ini rombongan Kormi Jabar. Juara nasional. Hari ini bertabur Bono. 257 medali, 99 emas. Selamat untuk Jawa Barat. Anu menang emas dibere bonus 10 juta. Anu menang perak 7,5 juta. Perunggu 5 juta. Para pendamping, manajer, official, akumulatif disiapkan 200 juta. Nanti ada pengganti transport masing-masing 2 juta rupiah. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu Bolos si Pakun Bobodo topi mangkok In Here Always In Here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo, Yes. Santuy People. Today ini seneng banget ngelihatnya nih Nyo, Santuy People. Karena ada epic comeback. Epic comeback yang dilakukan oleh warga Jabar dan juga Pemprov Jabar, dalam case ini Kang Deddy ya, untuk membungkam, menyentil, mensleting, menjahit naon we terserah gitu kan mulut elit yang nyinyir. Nah, kronologinya nih kita meluncur dulu. Cus. Nih Santuy People, masih inget gak soal di tanggal 21 Mei yang lalu saat ada salah satu anggota DPR yang menyebut Kang Deddy Gubernur Lambe Turah? Nah, permasalahannya kan ini nih dari Kompas nih, ceki-ceki nih. Play. Yang terakhir tentu saja ingin saya sampaikan, dan ini sangat mengerikan. Kalau Pak Deddy mau lihat siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambe tura, itu macam-macam. Dia mengatakan saya akan mengongkosi seluruh UMKM 10 juta kalau dia bisa vasektomi. Saya akan ini yang akan itu. Masa untuk penyelenggaraan Kormi tidak bisa mengutus utusan? Wah, ini betul-betul itu luar biasa. Dia kan kontennya luar biasa tiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Naib sekali gubernur ini kalau gitu. Sangat naib. Karenanya kita gugat di forum ini, Pak Deddy, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Andi. Nanti kita laporkan ke Kang Deddy nih. Ya mudah-mudahan lah beliau nonton ini. Kalau sekelas Kang Deddy tidak bisa mengutus kontingen ke NTB itu memalukan. Sangat memalukan. Mudah-mudahan beliau tonton raker kita ini, RDPU kita ini. Jadi kan rame disebut Gubernur Lambe Turah gitu kan, ini konten-konten doang, ngurus ini ngurus itu, ngirim peserta Kormi dari Jabar aja masa nggak bisa gitu, kalau nggak salah yang aku tangkap ya. Memang pada saat itu masih belum ada kepastian terkesannya kan dari pihak Jabar mau ngirim perwakilan atau enggak gitu kan. Sebenarnya masih belum terlambat juga buat ngirim gitu, cuman aku nggak tahu kenapa di-push kayak begini. Seolah yang aku tangkap punten ya, dugaanku kayak mau dibenturin gitu. Oh, Kang Deddy nggak nge-support atlet-atlet warga Jabar, kurang lebih begitu kan. Iya. Nah, Kormi sendiri itu adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Ini adalah organisasi olahraga nasional yang menjadi wadah bagi berbagai induk organisasi olahraga atau INORGA masyarakat Indonesia ya, yang berstatus mandiri. Kormi bertujuan untuk memasyarakatkan olahraga dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga rekreasi. Nah, perlombaannya kayak gimana sih? Jadi perlombaannya namanya Fornas ya, atau Forum Olahraga Nasional. Punya beberapa cabang olahraga nih yang kemarin ditandingin nih. Ada olahraga tradisional, ada enggrang, tarik tambang, gobak sodor, panjat pinang, itu pasti bapak-bapak sama anak muda tuh yang turun tuh ya. Ada senam dan kebugaran, ada senam jantung, poco-poco, aerobik, zumba, dan senam lansia, itu emak-emak tuh pasti jagoannya ya. Terus olahraga modern ada skateboard, BMX, parkour, inline skate. Terus ada olahraga rekreasi lainnya kayak sepeda santai, tuh lari santai,
permainan budaya, ada pencak silat, barongsai, dan permainan rakyat daerah, ada olahraga digital, e-sport, olahraga anak, pushbike gitu, olahraga alam bebas, tuh banyak tuh cabangnya kan. Kang Deddy disikat sama DPR karena seolah kok kayak mana Jabar belum daftar, belum ngirim nih gimana nih, padahal waktu pengiriman masih ada ya. Ternyata diem-diem tanpa dipost di sosmed, tanpa dikontenin, ngirim. Dan baru ketahuan setelah korninya selesai, meluncur. Cus. Nih, pas penutupan kormi langsung diinfoin sama Mas Wapres. Ceki. Play. Ini saya mau absen dulu ya. Yang dari Sumatera mana suaranya? Sumatera. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah lumayan ya. Papua. Papua. Oke. Jawa Barat. Ini adalah provinsi yang mendapatkan medali terbanyak. 257 medali, 99 emas. Selamat untuk Jawa Barat. Gila. Diem-diem kan Kang Deddy tuh pada saat disebut Lambe Turah, Gubernur Lambe Turah, karena belum ada kejelasan buat ngirim kontingen ikut Fornas itu, kontingen kormi untuk ikut Fornas itu kan. Nggak banyak respon gitu, cuman seingat aku ngerespon pas di acara malamnya ngajang keluarga, ada lagi nih julukan saya nih Gubernur Lambe Turah gitu. Ternyata dia bermain senyap, dikirimin gitu kan, persiapan karena mungkin ada perlombaan, takutnya nanti diekspos ternyata kalah, nggak juara umum atau kayak gimana. Ternyata ngeborong, sumpah santuy people, ini ada tabelnya. Nino diposting sama Fornas 8 NTB, hasil akhir perolehan medali Fornas 8 NTB 2025, nomor 1 Jawa Barat, emasnya 99, peraknya 77, perunggunya 81, totalnya 257. Paling banyak ya. Iya, provinsi yang gubernurnya disebut Gubernur Lambe Turah karena ibaratnya telat ngedaftarin, nggak telat juga, belum lewat waktu pendaftaran gitu. Cuman kayak ya memang sensi aja mungkin ya, mengkritik di bawah-bawah personal gitu, kayak waktunya pun masih ada kalau nggak salah tuh. Ya memang waktunya belum habis ya, kenapa harus buru-buru mungkin ya. Jadi kayak disangkanya nggak mau ngelibatin, nggak peduli Jawa Barat gimana nih, nggak ada yang mau berpartisipasi. Cuman kalau aku nangkep di sini sarkasnya bukan nggak mau partisipasi, takutnya kalau kita ikutan ngeborong nanti. Ya ini buktinya jadi juara 1, juara umum gitu ya. Dengan perolehan total medali terbanyak, nih bisa kita lihat ya. Coba tolonglah. Dan menariknya lagi, dugaan upaya mau ngebenturin Kang Deddy dengan para anggota Kormi gitu, panitia dan pesertanya, menurutku tidak mempan. Kan tadi kan narasi di awal kayak seolah mau dibenturin gitu, Gubernur Lambe Turah buat barak aja ada duitnya gitu, buat ini bisa, giliran buat Kormi masa nggak ngirim gitu kan nggak ngirim ya, mungkin karena nggak ada transport dan segala macam, nggak ada uang ongkosnya segala macam, ternyata dikirimin diem-diem dan juara 1 ya. Di sini bukannya berhasil membenturkan, justru malah disambut baik nih sama para panitia Kormi, anggota Kormi, peserta Kormi. Ceki. Play. Nih saat datang tuh. Sambut kan. Ini sambil kita percepat ya. Tuh. Wah, ini para warga dan juga atlet yang kemarin berjuang nih, yang berhasil membawa pulang juara umum ya. Buat Jabar nih tuh. Disambut. Karena memang dugaanku ini teh disupport, cuman diem-diem. Iya. Karena ini kan berbau-bau perlombaan nih, takutnya disupport full exposure terus nanti kalah, gimana? Kena lagi dirujak, diem-diem aja, tahu-tahu pulang menang gitu kan.
Dan ini dari Kang Dedi nih kita lengkap nih ya saat pidato Kang Dedi meluncur. Cus. Nih di menit 43.9 jegi-jegi. Play. Jadi kieu lah aing ngomong jeung aing mah teu kudu panjang-panjang. Jadi kormi teh naon? Kormi teh olahraga, kagiatan, aktivitas nu aya di masyarakat. Supaya teu leungit dijieun organisasi ini agar tidak hilang, dibuat organisasi itu untuk apa? Agar kehidupan bertradisi itu tetap hidup dalam denyut nadi kehidupan masyarakat di Jawa Barat. Punten dipotong urusannya sama tradisi mah kayak nggak mungkin Kang Dedi ngebiarin kan, logikanya gitu kan, orang fokus banget sama hal yang bersifat tradisi gitu kan, ya memang yang itu aja pengen ngebenturin gitu. Kemudian dibuatlah kejuaraan agar apa? Agar ada semangat. Da bangsa urang mah lamun teu dilombakeun mah teu rame. Latihan we main bola teu Agustusan teu rame. Latihan we poli teu Agustusan teu rame. Jadi di urang mah kudu aya kejuaraan wae. Kudu aya hadiah wae. Kudu aya bonus wae. Ari ciri Gubernur Jawa Barat teh tara loba omong cicing. Aya tugas teknis bagian sekda asisten, urusan keputusan bagian kuring. Geus kieu we aya namanya. Anu menang emas dibere bonus 10 juta. Nges, sekda lieur mikir di mana duit. Oke, Pak Untung di perubahan anggarannya tong dihambat ya. Nanti kita mau sore ini mau KUA PPAS, mudah-mudahan besok bisa atau Senin bisa rapat paripurna. Anu menang perak 7,5 juta. Anu menang perunggu 5 juta. Emas 10 juta, perak 7,5, perunggu 5 juta. 5 juta. Jadi kita bisa lihat ya ada mama pasti ini pada juara-juara senam nih. Iya, mama senam sama voli kan. Iya. Mama nih gak ada lawan ya. Tapi nggak cuma itu doang Nyo. Ada lagi bonusnya. Para pendamping, manajer, official, akumulatif disiapkan 200 juta. Ofisialnya juga dapat. Anu mangkat ka Nusa Tenggara Barat, make duit sorangan, menang injem ka Bang Emok. Nanti ada pengganti transport masing-masing 2 juta rupiah. Transportnya diganti yang kemarin mungkin ada kendala belum cairnya dana gitu ya. Ada yang pakai budget sendiri, ya udah jalan dulu ntar pulang menang kita ganti semua transportnya gitu. Full support gitu, tidak mempan diadu domba, justru pulang bawa kemenangan gitu buat Jabar, juara umum loh. Coba tolonglah, Kang Dedi juga langsung ngasih apresiasi. Yang dapat medali dapat, official yang udah ibaratnya mendampingi gitu ya, ikut berjuang juga dapat. Yang kemarin berjuang pakai ongkos pribadi dapat penggantian. Tuh coba bayangin. Beres kan? Beres tak? Inilah manajemen keuangan Dedi Mulyadi. Terus anggaran Kormina kan diganti kan kek? Diganti berapa? 1 miliar. Jadi lamun ngomongkeun anggaran Kormi turun, sok jumlahkeun eta duit sabaraha. Bener tak? Eta lamun diakumulasi dihijikeun sabaraha. Ngan insyaallah ayeuna mah anggaran teh katarima ku sarerea. Bener tak? Alus teu cara mingpin kieu? Beres? Top? Jawa Barat? Jawa Barat? Jawa Barat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Mungkin kemarin karena kepentok ini ya, kalau yang aku coba terka ya, kepentok banyaknya pengeluaran anggaran itu kan terkait penggusuran itu dan segala macam gitu. Jadi akhirnya pakai anggaran Kormi dulu, tapi diganti 1 M. Iya. Iya, transport diganti, terus dapat bonus, ofisial dapat ibaratnya uang ngedampingin gitu. Lebih-lebih dari anggaran gitu ya, Iya. dari anggaran Kormi, dana Kormi gitu ya. Jadi buat yang tadi apa ya, aku tangkap sih ada upaya mau diadu itu. Karena pengiringannya kayak seolah Kang Deddy nggak peduli gitu sama Iya. Kormi gitu ya kali. Jelas-jelas Kormi untuk mempertahankan ibaratnya olahraga tradisional plus sama olahraga modern juga digabungin buat tujuan utamanya buat memasyarakatkan olahraga ya kali nggak peduli gitu kan. Diem-diem aja, makanya dia diem-diem aja ngelihat begini udah gas. Yang hebatnya para pesertanya, warga Jabar nggak mempan diadu domba, justru pulang bawa prestasi. Banyak medali. Banyak medali. Ya kan Kang Deddy nggak ngerespon kan? Biasanya Kang Deddy waktu gubernur konten juga langsung respon. Ya. Disebut apalagi langsung respon. Ini pas gubernur Lambetura soal Kormi ini dia nggak banyak respon langsung gitu kan, cuman kayak curhat-curhat doang ke warga. Ternyata diem-diem dipersiapkan, peksiatah. Dan ini yang lebih edan lagi sekarang responnya baru keluar nih meluncur. Terus. Nih, emang paling-paling nih dari Kang Deddy Mulyadi official ya. Terima kasih untuk Kormi Jabar yang telah mengharumkan Jawa Barat. Diembet lagi videonya ya Allah, capek banget ceki-ceki. Play. Kalau Pak Deddy Mulyadi, siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat Lambetura. Dia kan kontennya luar biasa tiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Naif sekali gubernur ini kalau begitu. Ya, ini rombongan Kormi Jabar. Juara nasional. Hari ini bertabur bono. Terima kasih pada seluruh para penggiat Kormi Jabar yang telah berjuang mempertahankan tradisi dan mengharumkan nama Jawa Barat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semakin semangat menjaga olahraga tradisi agar tetap lestari. Jadi yang Mas dapat berapa Mas? Yang perak berapa? Perunggu berapa? Pengganti ongkos untuk 1.000 berapa? Alhamdulillah, semangat semuanya. Gila ya, gubernurnya diledek gubernur Lambetura, warganya berjuang bawa juara umum sia. Iya. Peksia, tolonglah. Jadi dibelain sama warganya ya Mang ya. Iya, nggak dikasih kendor. Iya, pulang bawa juara umum. Mungkin kebakar. Gubernur gua, bapak gua disebut kayak begitu. Oke, ternyata pulang jadi juara umum Jabar. Tolonglah. Nah, ini memang mau manas-manasin dulu ya. Tadi kan kita udah tahu ya di Jabar tuh ya, berarti ada 99 kali 10 juta, 77 kali 7,5, terus 81 kali 5 juta, plus 200 juta buat pendamping, 2 juta buat pengganti ongkos masing-masing gitu kan, terus juga 1 M buat pengganti anggaran Kormi. Nah juara 3, 4 dan seterusnya kira-kira dapat nggak ya dari gubernurnya ya? Kayaknya minta dong gitu. Ya walaupun gak juara 1 minta aja, masa Jabar aja dapat bonus, masa kita nggak dapat gitu ya. Dananya dari mana nggak tahu dah. Iya, tapi ya harusnya diapresiasi dong. Betul. Iya, walaupun juara 2, 3, 4 kan masuk 10 besar juga kan mengharumkan daerahnya masing-masing kan. Iya, tolonglah.
Jadi yang awalnya digiring seolah nggak peduli, ternyata paling peduli. Sampai seongkos-ongkos transportnya yang pakai dana pribadinya diganti. Ganti. Itu dia, anggarannya pun diganti 1 M tadi anggaran kurminya tuh. Coba itu yang nyebut-nyebut gubernur Lambe Turah ngeganti nggak? Nggak ganti, ngasih bonus nggak gitu untuk daerahnya? Coba tolonglah, liar kan Iro. Kadang-kadang aku mah suka begitu deh ngeliatnya teh. Tapi kalau kita lihat nih tuh banyak atletnya tuh atlet-atlet apa ya istilahnya semi pro tuh ya, ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Tapi apa ya, nggak kalah gitu berjuangnya teh. Iya. Nggak ngasih kendor. Tuh ibu-ibu ini pasti senam-senam kan, Iya, poli-poli, voli. bapak-bapak tarik tambang, yang anak-anak mudanya yang permainan modern gitu kan, BMX, parkour, e-sport dan segala macem. Ada juga tuh yang pencak silatnya tuh. Iya, gila. Jabar keren, kamu teh diem-diem tapi keren loh, Kormi diem-diem kayak seolah nggak dapat exposure, kayak nggak ada pendampingan gitu ya. Ternyata pulang-pulang bawa nih Pak prestasi Pak, buat nyumpel mulut orang yang nyebut Bapak Gubernur Lambe Turah gitu kan. Kang Dedinya juga langsung dia oke dapat bonus. Berarti ini dari yang muda sampai yang tua ya, Mang, semua ikut ya. Betul karena olahraganya olahraga masyarakat gitu kan. Aku pengen lihat kayak gimana ibu-ibu Jabar senamnya. Yoganya kan ada senam, yoga, Ada pojok-pojok, zumba, aerobik. gila, keren kan? Edan Jabar. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo, Ya. next ada update soal pekerja pariwisata yang ternyata masih mau ngedemo Kang Dedi. Iya, yang waktu itu diawali di Gedung Sate gitu kan, tetap tidak dicabut. Terus saat kemarin ini KDM mau ke Jogja gitu, ada spanduk seolah dari warga Jogja gitu kan. Dan sekarang katanya mau demo lagi, dan ini respon dari Kang Dedi ceki-ceki. Play. Pak, pekerja pariwisata mau demo lagi itu gimana? Ya nggak apa-apa, dipersilahkan saja. Tetapi kan bahwa keputusan gubernur itu kan untuk melindungi masyarakat Jawa Barat. Dan ingat loh, ketika kemarin ada yang pasang spanduk di Jogja, seolah-olah ya kan masyarakat di sana menolak saya. Ketika saya datang bukan menolak, menyambut dengan sukaria dan bahagia. Dan saya lihat juga tingkat kunjungan wisata di Jogja masih relatif sangat baik. Saya kemarin keliling masih penuh. Ya, kalau soal yang juga wisata tidak boleh mencederai dirinya. Ini penting bahwa industri pariwisata tidak boleh mencederai diri. Apa itu? Yang berkunjung wisata adalah orang masyarakat yang berwisata, yang punya kemampuan ekonomi atas keinginannya sendiri. Tidak boleh wisata menjadikan anak sekolah menjadi objek yang digiring dan dibawa untuk berwisata. Tidak boleh dengan kamuflase studi tour, bertentangan dengan prinsip sains yang tadi Pak Prabowo menyampaikan. Kalau soal ancaman PHK di itu Pak, industri pariwisata para pekerjanya. Begini, ancaman PHK di industri pariwisata kita berbalik juga. Misalnya, kalau orang yang resign kan bisnya bisa digunakan yang lain, bus industri masih dibutuhkan, bus angkutan antar daerah masih dibutuhkan. Bila perlu kerjasama dengan Pemprov nanti bikin bus untuk sekolah, kan nggak ada soal. Kita siap kok memfasilitasi bis sekolah, kan nggak ada masalah. Tetapi harus dipikirkan adalah, coba nanti saya mau riset hari ini, minggu depan, berapa ratus ribu orang tua yang hari ini terbebaskan dari jeritan hutang rentenir. Itu harus dihitung sebagai angka menyelamatkan ekonomi rakyat Jawa Barat. Iya, karena sebelumnya kan wisata yang seolah pemaksaan gitu, pemaksaannya untuk orang tua gitu. Siapa yang maksa? Bisa jadi anaknya sendiri gitu. Karena apa? Karena sekolah mewajibkan. Iya. Gitu. Iya, biasanya dengan embel-embel ikut gak ikut tetap bayar gitu kan. Kalau nggak ikut tugasnya segambreng kayak seolah ini kayaknya nggak akan kekejar deh di waktu yang sudah ditentukan gitu kan. Iya. Kalau di compare ya mana yang lebih banyak tertolongnya gitu dengan dilarang atau tidak dilarang gitu. Makanya tadi Kang Dedi minta ya komparasi aja berapa ratus ribu mama yang tertolong akibat pelarangan studi tour ini. Iya. Terus juga itu kan sudah melenceng, studi tour ujung-ujungnya pariwisata. Iya. Butuh dana. Iya, jadi ya padahal tadi udah dikasih solusi juga ya nanti yang di Jabar ya bisa kerjasama gitu, angkutannya ada industri gitu kan, bisa jadi bus angkutan sekolah.
ya mau atau tidaknya emang terserah gitu kan. Iya. Karena ketika bergeser menurutku jadi mungkin lebih kecil pemasukannya tapi rutin. Iya. Iya, ibarat kayak jadi toko kelontong gitu yang sebelumnya mungkin kayak showroom motor gitu, jarang-jarang tapi sekali dapat brek gitu kan. Ya itu sih terserah, solusi ada tadi disiapkan. Iya. Terus kalau mau demo juga Kang Dedi tadi mempersilahkan demo lagi, berarti yang aku tangkap di sini terserah mau demo berapa kali juga nggak akan gue cabut gitu karena Iya. di sini ngebadanin emak-emak yang pada keteteran kalau ada studi tour. Iya, dan judulnya ada bis pariwisata gitu kan. Ya diperuntukkan buat pariwisata gak sih? Iya, mintalah korporat ayo dong berwisata gitu kan. Kuku anak sekolah, hayu dipus. Iya. Lieur aing mah iroh. Coba kita kasih nextnya. Terus. Nih Nyo, nextnya Nyo. Kemarin kan dikritik ya sama si ibu. Dibuka tipis-tipis tuh. Ya kan data ya. Netizen mulai ngerujak. Terus digugat sama PT UN. Tanyain sama teman-teman wartawan, ya udah akhirnya dibuka aja data detailnya, biar rasa gitu. Padahal maksudku udah baik ditutup-tutupin gitu, udah lu masih ada masalah ini deh, beresin dulu gitu, jangan ditambah rujakan gitu, takutnya nanti atmosfer pendukung atau atmosfer netizennya jadi berkurang gitu. Kemarin kan belum beres sama si Torrent Pink gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya dibuka lagi nih dari Lembur Pakuan Channel di menit 30-50 ceki-ceki. Play. Oh, gugatan PT UN kan hak setiap orang untuk melakukan gugatan. Dan bagi saya sangat berbahagia digugat, itu mencerminkan bahwa Gubernur Jawa Barat itu bekerja. Dan di situ ingat loh, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47.000 orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Bahkan kita di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian sepatu buat mereka. Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya nggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan, itu hak setiap warga negara. Tetapi kemudian juga harus diingat bahwa kita bisa baca data. Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Ya kan tahun ini saja nambah hampir 60 lebih. Nah, nanti kita lihat dipetakan apakah sekolah-sekolah swasta yang hari ini mengalami penurunan murid itu disebabkan karena rekrutmen yang ditambah di sekolah negeri atau tidak. Kan itu belum tentu. Nanti kita lihat di peta data itu. Semua itu kan nanti bisa disampaikan di pengadilan tata usaha negara. Kemudian berikutnya adalah bahwa anak-anak yang 47.000 ini kan sudah terdaftar sebagai siswa dan sudah masuk di Dapodik. Artinya mereka sudah bisa bersekolah dengan baik. Yang saya pikirkan sebagai gubernur hari ini adalah bagaimana mereka tidak lama di 43 sampai 50 itu dengan mempercepat pembangunan ruang kelas baru. Dan kita targetkan di perubahan anggaran ini ada ratusan ruang kelas baru yang kita bangun. Ya, walaupun waktunya sudah sangat mepet. Tetapi di tahun 2026 kita akan membangun 5 sekolah baru lagi. Dan di mana fokus perhatian kita itu di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Yang menarik adalah bahwa justru rekrutmen sekolah yang mengalami pelambatan karena ketersediaan sekolah negeri terbatas justru di pusat kota. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun ruang kelas baru, tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020 itu di data yang ada tidak satu pun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Dan yang paling menarik di anggaran murni tahun 2025 waktu saya menjabat itu di anggaran murni yang saya terima hasil kesepakatan pemerintah dengan DPRD itu pembangunan ruang kelas 0. Jadi tidak ada satu ruang kelas pun yang direhab di APBD tahun 2025. Terjadi perubahan menjadi 350 miliar anggarannya saya masukkan setelah saya buat pergeseran. Jadi yang terjadi hari ini adalah perubahan APBD berdasarkan realokasi anggaran yang kita miliki sehingga kita hari ini memiliki kecukupan membangun sekolah baru, ruang kelas baru, satu kelasnya satu toilet sekarang itu kan, kemudian ruang kelasnya ada yang ber-AC di daerah panas, kemudian membangun jalan menuju sekolah, setiap sekolah kita akan bangun trotoar, bangun halte, kemudian kecukupan air bersihnya akan menjadi perhatian kita.
Nah, seluruhnya kemudian hari ini juga anggaran pembangunan jalan mengalami peningkatan. Di perubahan anggaran ini kita memproyeksikan 2,6 triliun anggaran. Kemudian memproyeksikan penerangan jalan umumnya 600 miliar itu dari kemudian pembangunan rumah rakyat miskin. Kita lagi mendesainkan rumah-rumah panggung dan siap membuat rumah panggung percontohan. Banyak alokasi yang kita arahkan hari ini kita buat, termasuk di dalamnya kita memfokuskan merevitalisasi sungai, melakukan pengerukan terhadap danau-danau. Ini anggarannya sekarang nyampe 450 miliar dari hanya 20, jadi ada lonjakan yang besar. Nah, yang harus menjadi perhatian saya adalah, pertanyaan saya mendasar adalah, ketika dulu uang APBD tidak tersampaikan kepada publik secara terbuka, tidak memfokuskan prioritas anggaran pada yang menjadi kepentingan publik, ketika pemerintah tidak bangun sekolah, ketika pemerintah tidak bangun ruang kelas baru, ketika banyak sekali orang pergi ke sekolah, sudah masuk kelas dikeluarkan lagi tidak diterima hingga diukur jalannya. Kenapa pengamatnya pada diem? Sekarang baru ribut, kenapa baru sekarang? Ya kan? Ya mungkin karena ini kan harusnya jatah nih, kenapa dipotong? Mungkin kali ya. Tapi akhirnya dibuka lagi bahwa estafet dari yang sebelumnya ke yang sekarang itu, yang anggarannya diobrak-abrik sama Kang Deddy itu estafetnya perencanaan sebelumnya, sebelum Kang Deddy menjabat, itu tuh 0. Pembangunan ruang kelas barunya di 2025 ini 0. Gila, mau sampai berapa ratus ribu coba yang nggak bisa sekolah gitu. Kan setiap tahun ada datanya ya. Kenapa nggak segera dibangun gitu? Ini kayak dibiarin, bahkan 2025 juga 0, yang akhirnya diobrak-abrik sama Kang Deddy. Enggak, ini coret, ini buang segala macam, masukin sini, rombak sini. Akhirnya banyak ya tuh dana anggaran-anggaran yang ke itu akhirnya dibantai-bantain gitu buat masuk fokus sekolah itu. Iya, padahal kan harusnya kayak Pemprov itu kayak punya data kan, berarti mah kayak sekolah negeri di Jabar ada berapa sih, terus kayak per kelas itu ada berapa orang, jadi kayak udah ketakar nggak sih, jadi kayak penduduknya yang mau sekolah tuh berapa gitu, harusnya kan yang bisa belum sekolah berapa. dihitung-hitung. Cuman masalahnya kan mau atau enggak gitu kan ya. Kalau mengingat 2020 sekian, bahkan di 2025 juga yang sebelum diobrak-abrik sama Kang Deddy itu anggarannya ya 0, kata dia tuh 0. Tah, biar aja dibuka nih, itu sebegitunya dibuka aja, biarin. Udah baik-baik kemarin ditutup-tutupin gitu kan. Dah beresin dulu aja urusan torrent gitu. Jangan terima rujakan dari netizen dulu gitu kan. Senggol lagi. Ya udah dibuka nih. Dari yang sebelumnya tuh, coba tolong lah, biar tahu rasa. Terus juga pengamat kemarin ya banyak yang nggak sekolah, nggak ada penambahan sekolah, ruang kelas gitu, nggak ada yang berisik. Sekarang justru mau ditambahin, mau dibagusin gitu, malah berisik. Iya. Coba, tolonglah, lihat kan? Jadi curigation gitu kan? Apakah gitu? Ya lanjut dikit lagi. Lanjut. Tapi sebagai gubernur, sebagai pemimpin Provinsi Jawa Barat, saya bersedia diberikan kritik oleh siapapun, asalkan kritiknya didasarkan pada data dan fakta yang objektif, bukan asumsi. Karena perbedaan seorang akademisi dengan non-akademisi adalah setiap yang disampaikan berdasarkan riset, data, dan berbasis sains. Iya, tapi kalau pakai data mah nggak jadi ngeritik atuh Kang. Iya, yang sebelumnya ibu-ibu itu kalau pakai data kalian salah aing gini yang salah, nggak jadi yang ngeritik gitu. Iya, jadi nggak jadi deh. Coba tolong. Jadi menutup mata data demi mengkritik gitu ya. Liar nggak sih ya, Iroh. Tapi untungnya warga Jabar, teman-teman netizen gitu, kompak gitu mengawal program kerja Bapak Aing gitu. Kalau enggak, ini kita bayangin dari awal menjabat nonstop kan sampai sekarang nih. Iya. Dikritiknya, ibaratnya dihujat sana sininya gitu. Iya, masalahnya yang ngeritik itu bukan cuman kayak bahasanya tuh kayak bukan kayak pengamat, tapi kayak udah Komnas HAM lah, KPAI lah, kayak gitu-gitu kan. Banyak banget, gila. Ini untung ada teman-teman netizen yang bantu ngebadanin nih. Salut sama teman-teman netizen, gila. Kompak, mantap. Nih Nyok, kita kelas aja meluncur. Cus.
Ninyo, Ya. lastnya kita kasih ada sosok anak kecil yang ternyata dia itu lebih tinggi dari Kang Dedi jabatannya. Wow. Iya, bahkan untuk sekolah aja si anak kecil itu harus dijemput sama Gubernur Jawa Barat. Oke. Namanya Idan, Oke. CS-nya Nihiang, ceki-ceki. Boleh. Tuh, Kang Dedi naik sepeda, jemput si Idan. Idan. Oh, itu nih yangnya. Iya. Terus, gak usah berhenti terus. Ayo dah, maju dah. Terus, gak usah berhenti. Iya udah maju, udah gak usah berhenti. Iya. Ayo. Iya, oke. Cuma si Idan yang mau ke sekolah dijemputnya Gubernur Idan, mana teh Idan. Lihat ini, Nihiangnya dengerin nih. Halo guys. Tahu-tahuan nih yang ya. Tahu-tahu nih yang Halo Hello Guys. guys. Iya, kalau ngevlog kan Hello Guys gitu. Hmm. Gila si Idan sumpah emaknya pun sampai bingung nih anak gue jabatannya lebih tinggi dari gubernur ya. Bocah ya Allah bocil sumpah mau Idan. sekolah harus dijemput sama gubernur gitu ya. Mm-mm. Karena CS-nya nih ya Iya, gitu. sering Tolonglah. mampir ke rumahnya gubernur lagi kan. Iya, sumpah tolonglah. Mantap. Mantap. Ya udah Jo, mungkin segini dulu update-nya. Selamat buat warga Jabar yang kemarin ikut bertempur di Fornas ya, Fornas 2025 gitu kan. Bisa membawa Jabar jadi juara umum. Mantap. Yes. Sementara segini dulu, besok ada update apa kita gas lagi. Sekarang kita mau cipi-cipi thanks. Meluncur. Cus. Yo, Yes. super thanks kita dari video kemarin ada Wang Eng Ongli dari Kakak Saninata, boleh disikat Ibu. Bapak Aing memang terbaik. Salfok sama pakaian doi sangat menghargai dimanapun doi berada. Penasaran ya siapa sih yang nyuruh bikin spanduk itu? Tapi udah pada tahu pasti ya teman-teman netizen juga. Desainnya mirip-mirip gitu ya. Iya. Dan habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Santuy kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu Bolos Pakun Tepar 2 Tapi Mangkok cabut dulu dan ciao. ciao.